Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiana Elisa. Saya pendamping sosial program Keluarga Harapan dari Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Wawekarya, Desa Sidorahayu. Pada video kali ini, saya akan menampilkan simulasi praktek modul kedua, sesi ketujuh, yaitu memulai usaha pada langkah ketiga, tepatnya part 1 sampai ke 5. Mari kita saksikan video kali ini. Nah, ibu-ibu, sekarang kita masuk ke langkah 3 ya. Ibu-ibu nanti bisa lihat saya mau membukakan sebuah film nih. Sebelumnya dibuka aja bukunya yang warna hijau ya. Ini filmnya bisa dilihat di halaman 66. Nah, di halaman 66, coba lihat ya ibu-ibu. Sudah ketemu? Ceritanya halaman 66 sudah ketemu ya? Oh, sudah. Nanti setelah nomor film ini, bukunya nanti di rumah bisa ditunjukkan sama pasangannya, sama keluarganya. Jadi, sudah kelihatan ya Bu ya? Ya? Karena Ita sudah sekolah di PAUD, ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA, dan Ita di TK. Padahal bantuan tinggal setahun lagi. Ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa membayar ikan yang sudah saya beli. Setelah tadi kita nonton film sama-sama ya, nah kita bahas dulu nih, masalah apa sih yang ada dalam usahanya Ibu Lili di film tadi. Coba sekarang saya pengen nanya nih sama Bu Rina. Coba menurut Bu Rina apa sih masalah yang ada pada usahanya Bu Lili? Oh gitu ya. Jadi menurut Bu Rina bahwa masalah yang ada di usahanya Bu Lili itu karena jualannya Bu Lili nggak laku-laku ya. Iya, banyak yang nggak laku ya Bu ya. Apalagi Pak? Coba Pak siapa ya? Pak Roni. Oh, Pak Roni. Kenapa Pak? Masalahnya apa nih usahanya Bu Lili? Oh gitu. Jadi karena Bu Lili ini nggak laku, modalnya ini malah jadi utang ya Pak ya. Utang sama si tukang tambak ya. Oh, nah ibu-ibu, jadi setelah kita nonton film itu ya, kita bisa dapat memahami bahwa suatu ide usaha tidak bisa dilaksanakan begitu saja. Harus dipikirkan lebih matang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan agar nantinya benar-benar mendatangkan untung. Tapi sebelumnya saya akan menampilkan sebuah flip chart ya Bu ya. Nah nanti kita bahas dulu flip chartnya itu apa. Ibu yang di belakang ini saya flip chartnya saya bacakan ya. Jadi nanti sambil dilihat sambil dengerin saya apa sih isi flip chartnya. Yaitu menentukan ide usaha. Nah yang pertama, usaha apakah yang akan dilakukan? Ibu Lili akan berjualan ikan segar. Siapakah target pembelinya? Ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Bagaimanakah untung bisa didapat nanti?
ikan dibeli dari petambak di pagi hari, kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya sehingga ikannya sering tidak laku. Nah, itu tadi isi ucapnya ya, ininya. Jadi kalau dilihat jualannya Ibu Lili ini sama aja nih sama penjual-penjual lainnya, ya kan? Nggak punya istimewa, nggak ada yang spesial, bisa didapat dari pedagang yang lain. Sedangkan Bu Lili ini kan jualannya baru, pasti kalau ibu-ibu nih, ibu misalnya ke pasar ya, terus mobil beli ikan, pasti beli ikan sama langganannya. Nah itu jadi salah satu masalahnya di situ. Tadi sebelum kita usaha kita harus memikirkan beberapa hal seperti yang sudah tadi saya bacakan di dalam kitab. Tadi ya Bu ya, masalah-masalah usaha. Sekarang gimana sih caranya biar usaha kita itu bisa sukses, bisa menghasilkan untung ya. Nah, yang pertama bahwa kita itu harus mengumpulkan informasi dulu. Sebelum kita mau mulai usaha, kita itu harus banyak-banyak mencari informasi. Nah, yang pertama, kalau kita udah punya ide usaha nih, contohnya nih, saya punya ide usaha apa ya? Nah, itu kita kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya seputar ide usaha yang akan kita kembangkan tersebut. Terus dinilai nih usahanya ini bisa berkembang nggak ya? Terus bisa kita jalanin nggak ya? Gitu ya. Nah, setelah kita kita tahu tentang beberapa hal ini, tapi kita harus lebih tahu lagi, cari informasi yang lebih banyak lagi. Caranya gimana? Yang pertama, kita bisa datang ke pasar ya, terus bisa bertanya kepada orang, nonton berita di televisi, atau mencari informasi di internet dan lainnya. Ya kan zaman sekarang kan udah canggih ya Bu ya. Jadi kalau ibu-ibu datang ke pasar nih, belanja, terus ibu punya ide usaha, nah sambil lihat-lihat tuh di pasar. Jangan cuma ngegosip aja ya kan. Terus nonton berita di televisi, jangan yang ditonton cuma cerita aja, sinetron aja itu ya Bu ya. Nah yang terakhir bisa kita cari informasi lewat internet ya kan, bisa minta tanya dengan orang yang lebih berpengalaman tentang usaha tersebut. Sekarang Bapak Ibu, kita akan membaca sebuah cerita bersama ya. Nah, coba dibuka lagi buku pintarnya, halaman 71 ya Bu. Di situ ada lembar cerita mengumpulkan informasi. Sudah ketemu Bu? Halaman 71 ya. Nah, sekarang saya bagi ini ya, ibu-ibu ini saya bagi jadi berapa kelompok ya ini? Jadi 4 kelompok ya Bu. Nah, jadi 4 kelompok. Nanti perwakilan setiap kelompoknya membacakan setiap paragrafnya. Yang ini berarti saya bagi. Ini kelompoknya ketuanya Bu Cici. Yang ini kelompoknya ketuanya Bu Rina. Yang ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini ketuanya Bu Siska. Dan yang terakhir itu yang di belakang di di pimpinannya ini ketuanya Bu Rizka. Nah itu, jadi sudah punya kelompok masing-masing. Nah silahkan ini kita baca bersama ya. Yang pertama, kelompok pertama, coba diwakilin sama Bu siapa tadi, Bu Cici. Silahkan dibaca ya Bu ya. Nah ya, sekarang coba yang kelompok kedua. Kelompok kedua silakan dibaca paragraf yang kedua. Kelompok kedua diwakilin siapa? Bu siapa? Mau ketuanya apa? Oh, Bu daerah aja yang baca. Sudah. Yang ketiga, coba yang ketiga dibaca sama ketuanya. Diwakilin ketuanya Bu, coba.
Nah, sekarang yang keempat dibaca tadi sama siapa tadi yang belakang? Oh ya, sama ketuanya Bu Rizka ya. Dibaca ya Bu Rizka yang nomor 4, coba dibaca. Nah, sudah. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Sampai bertemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.